Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma aftah lana qulubana wa alhimna rushdana wahdina siratakal mustaqim. Inna nas'aluka ilman nafi'an wa imanan thabitan wa yakinan rasikhan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa rizqan halalan tayyiban wa amalan salihan mutaqabbala. Jamaah sekalian, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala atas nikmat umur dan kesehatan, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kembali lagi Allah mengumpulkan kita di tempat dan waktu yang terbaik ini. Di tempat yang terbaik, di rumah Allah Subhanahu wa taala, di waktu yang terbaik, di subuh hari, waktu di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan untuk umatnya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu subuh harinya. Sambil kita menunggu terbitnya matahari untuk kita laksanakan sholat sunnah, maka pada kesempatan ini kita akan membahas satu ayat di dalam Al-Quran yang merupakan pesan Allah Subhanahu wa taala untuk kita prioritaskan perbuatan baik kita, yaitu di surah An-Nisa ayat 36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala dan janganlah engkau memperserikatkannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tuamu hendaknya engkau berbakti. Wabizil qurba wal yatama, dan hendaknya engkau berbuat baik juga kepada kerabatmu dan kepada orang-orang yatim. Wal masakin, juga berbuat baik kepada orang-orang miskin. Wal jari dzil qurba wal jaril junub, dan hendaknya memperhatikan untuk juga berbuat baik kepada tetangga, baik tetangga yang jauh maupun tetangga yang dekat apalagi. Wassahibi bil jambi wa banis sabil wa ma malakat aymanukum, berbuat baiklah kepada orang-orang yang ibnus sabil dan orang-orang yang engkau kuasai, yaitu budak sahaya yang engkau miliki. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan dan tidak memperhatikan hak-hak orang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat tadi ada satu kelompok manusia yang penting untuk sekali kita perhatikan, tapi kadangkala kita lalaikan, yaitu al-jar, tetangga. Allah Subhanahu wa taala ingatkan untuk memperhatikan dan berbuat baik kepada tetangga.
Mau tetangga yang jauh, apalagi tetangga yang dekat. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan bahkan setelah bertauhid kepada Allah, berbakti kepada orang tua, memperhatikan anak yatim, dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan untuk jangan lupakan tetangga. Kenapa jamaah sekalian? Karena tetangga ini merupakan circle terbesar terdekat dalam hidup kita. Kalau ada apa-apa, tetangga yang paling kita harapkan sebelum yang lainnya. Mungkin banyak keluarga tak, tapi tinggalnya mungkin di Jakarta, tinggalnya mungkin di Pinrang, di Bone, di Sopeng, yang kalau ada apa-apa jamaah sekalian butuh hal-hal yang sifatnya darurat, maka yang paling cepat responnya adalah tetangga. Makanya di dalam ayat ini jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, dan ini masalahnya orang-orang perkotaan. Beda dengan orang di kampung. Kalau di kampung jamaah sekalian, perhatiannya terhadap tetangga itu tinggi sekali. Karena selain tetangga biasanya juga memang kerabatnya. Sapo sisena, amorena. Tapi kita di perkotaan jamaah sekalian, apalagi yang di dalam klaster, biar tetangga samping rumahnya kadang-kadang tidak kenal mi. Dia tidak tahu berapa ini anaknya tetanggaku, apa pekerjaannya, bahkan mungkin namanya juga tidak tahu. Mungkin pernah jibaku lihat muka, senyum, sudah itu saja. Padahal ternyata di dalam agama kita jamaah sekalian, masalah tetangga ini sangat ditekankan sekali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai Nabi mengatakan, mazala yusini Jibrilu bil jar. Senantiasa itu malaikat Jibril mengingatkanku untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dzanantu annahu sayuwarithu. Sampai-sampai saya mengira jangan-jangan nanti tetangga ini akan mendapatkan warisan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan saking seringnya malaikat Jibril mengingatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan untuk kita semua berbuat baik kepada tetangga, sampai Rasulullah mengatakan saking seringnya hampir saya mengira bahwa tetangga ini jangan-jangan nanti dapat warisan, tapi kan tidak sebenarnya. Ya. Karena tidak ada hubungan keluarga, tidak ada hubungan kewarisan, tapi saking seringnya malaikat Jibril setiap ketemu dengan Nabi, beliau ingatkan, malaikat Jibril ingatkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbuat baik kepada tetangga jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan pernah bersabda, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari pembalasan, falyukrim jarahu. Hendaknya ia muliakan tetangganya. Allah gandengkan tanda keimanan kepada Allah dengan memuliakan tetangga. Saking besarnya hak tetangga jamaah sekalian, biasanya yang digandengkan dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada Allah adalah wabil walidaini ihsana. Berbakti kepada kedua orang tua. Tapi ada hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari pembalasan, hendaknya ia memuliakan tetangganya. Ini menunjukkan betapa besar hak tetangga jamaah sekalian.
Betapa mulia kedudukan tetangga kepada tetangganya. Bahkan kebalikannya jamaah sekalian, Nabi pernah mengingatkan sahabat-sahabatnya, wallahi demi Allah, la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak dikatakan orang beriman. Demi Allah tidak dikatakan orang beriman. Demi Allah tidak dikatakan orang beriman. Kaget sahabat. Apa itu ya Rasulullah? Sampai Nabi bersumpah dan Nabi ulangi 3 kali. Di dalam bahasa Arab jamaah sekalian, kalau kita ingin menegaskan sesuatu itu ada 2 caranya. Yang pertama bersumpah, yang kedua sering-sering diulangi. Itu artinya penting. Makanya di dalam hadis-hadis Nabi dan di dalam Al-Quran sering ada 2 hal ini. Biasa Allah bersumpah, kalau Allah bersumpah berarti pesan yang Allah ingin sampaikan itu adalah sesuatu yang sangat penting sampai Allah bersumpah. Yang kedua, kalau sering-sering diulangi, itu berarti penting sekali. Supaya jangan sampai kita lupa. Nah pada hadis ini jamaah sekalian, Rasulullah lakukan dua-duanya. Bersumpah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ulang-ulangi, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Sampai sahabat kaget dan mengatakan, apa itu ya Rasulullah? Waman ya Rasulullah, siapa itu yang tidak beriman? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Adalah mereka yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ada tetangga takut sama tetangganya, merasa terganggu terus. Itu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahi la yu'minu. Meskipun ulama kita mengatakan tidak sampai jadi orang kafir, tapi ia tidak memiliki iman yang baik. Dan Nabi sampai bersumpah dan mengulang-ulanginya sampai 3 kali. Ulama kita jamaah sekalian menyebutkan apa hak-hak tetangga atas kita. Idza ista'anaka a'antahu. Kalau ada tetangga yang minta tolong, maka usahakan untuk bisa membantunya. Ya. Kemudian wa idza istaqradaka aqradtahu. Kalau ada sampai tetangga datang karena keadaan yang berat minta tolong dipinjamkan uang, maka kata ulama kita usahakan untuk bisa membantunya. Karena asalnya jamaah sekalian, berhutang itu bukan sesuatu yang dianjurkan di dalam agama. Tapi ada kondisi-kondisi tertentu mau tidak mau orang harus berhutang. Lo ni temakuah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di antara doanya di dalam Al-Quran itu berdoa agar tidak terjebak dalam belitan hutang. Tapi ada orang yang dibenarkan berhutang di dalam agama, terutama orang yang kondisinya berat, darurat. Yang penting jangan dijadikan kebiasaan, itu yang masalah. Kalau dijadikan kebiasaan, sedikit-sedikit berhutang, bahkan yang lebih jahat lagi, berhutang sudah niatkan memang tidak mau bayar. Itu yang tidak boleh. Tapi kadang ada kondisi-kondisi tertentu memang boleh untuk kita berhutang karena kondisi yang berat. Nah, kalau ada sampai tetangga kita berada dalam kondisi yang seperti itu jamaah sekalian, datang ketuk pintu rumah, ia sampaikan, ini kodong ada anaknya mau sekolah, ada keluarganya masuk rumah sakit, ada BPJS-nya mau tutupi dan seterusnya jamaah sekalian, maka kata ulama kita usahakan bantu. Kenapa jamaah sekalian? Karena ia sudah menahan malunya untuk minta tolong sama kita. Yang penting itu tadi, bukan kebiasaan, bukan tabiat. Karena ada orang memang memiliki tabiat buruk dalam perkara hutang. Pokoknya kalau ketemu,
pasti minta utang, pasti mau berutang. Nah, itu yang tidak benar. Tapi mungkin ada orang jamaah sekalian keadaannya memang berat, mau tidak mau harus berutang, maka untuk yang seperti ini usahakan dibantu. Wa idza iftakara utta alaih. Kalau tetanggamu kesusahan, maka kunjungi. Kenapa ini tidak pernah misalnya lihat Aji datang berjamaah? Jangan-jangan kodong sakit atau ada masalahnya. Datangi rumahnya. Kunjungi. Jangan sampai ada masalahnya yang tetangga-tetangganya itu tidak tahu. Utta alaih, kunjungi ia. Ya. Wa idza marida uttahu, apalagi kalau sakit mentomi. Sudah ditahu ia adalah orang sakit, maka dijenguk. Nabi Shallallahu alaihi wasallam di antara kebiasaan yang sangat melekat kepada beliau, bahkan kadang Rasulullah marah kalau tidak dikasih tahu, yaitu kalau mengetahui ada di antara kenalan beliau yang sakit, apalagi kalau sudah sampai meninggal. Pernah Nabi Shallallahu alaihi wasallam cari-cari, ada biasa orang di masjid wanita yang menyapu, membersihkan di Masjid Nabawi. Tahu-tahu tidak kelihatan, Nabi bertanya, mana itu ibu? Sahabatnya mengatakan, meninggal ya Rasulullah. Sebelumnya sakit kodong dan meninggal. Nabi mengatakan, kenapa saya tidak dikabari? Ternyata sudah sakit bahkan meninggal. Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak tahu. Nah, ini kepekaan sosial kita jamaah sekalian. Kalau ada biasa kita lihat, biasanya itu ada ajianu di saf pertama. Kenapa 2 hari ini tidak pernah lagi saya lihat? Oh, pulang kampung ki. Oh, kalau begitu tidak ada masalah. Tunggu pale, mudah-mudahan pulang cepat. Tapi kalau ada di rumahnya jamaah sekalian, atau ternyata ada di Wahidin, dijenguk. Nabi Shallallahu alaihi wasallam jamaah sekalian, ada sahabatnya sakit, beliau datangi. Beliau kunjungi. Kata Anas bin Malik, kadang-kala bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu jalan kaki. Makanya ada sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu sakit, yang mengira, ya Rasulullah, kayaknya watun nami ini, kayaknya mau berangkat. Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar sebentar, kemudian masuk, kata Nabi berlumpi. Dan ia sudah minta, wahai Rasul, bagaimana nanti ini hartaku? Saya punya beberapa orang saudari, bagaimana nanti pembagiannya? Disitulah Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan pembagian warisan dan turun ayat tentang hal itu. Itu karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjenguk sahabat-sahabatnya jamaah, dan sahabatnya itu sudah berpikir, bagaimana nanti ini kalau meninggal, Kak? Nah, ada 5 orang saudari perempuanku, bagaimana pembagian hartanya ya Rasulullah? Karena saya merasa kayaknya mau berangkat ini. Nabi Shallallahu alaihi wasallam keluar, kemudian turun ayat pembagian warisan. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, belumpi itu. Dan ternyata belum, masih panjang umur. Namun syahidnya, pelajarannya jamaah sekalian, bagaimana kepekaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau ada tetangganya, ada kenalannya, ada sahabatnya yang sakit, Nabi Shallallahu alaihi wasallam kunjungi. Kalau sakit dikunjungi. Wa idza asabahu khairun hannatahu. Kalau tetangga mendapatkan kebaikan karunia, maka tetangganya lah yang paling pertama memberikan ucapan selamat. Tetangganya yang paling bergembira, jangan sebaliknya jamaah sekalian, tetangganya yang paling sesah. Kalau tetangganya ada mobil barunya lagi, sampai tahu antrian hajinya, tetangganya yang sesah jamaah sekalian. Beli lagi tetangga mobil baru, kita belum ganti-ganti mobil. Perasaan sudah 15 tahun masih ini mobil tak terus. Lihat saya itu tetangga, ganti mobil lagi. Ulama kita mengingatkan jamaah sekalian, kalau tetangga mendapatkan karunia,
maka tetangganya lah yang paling pertama bergembira. Kenapa jamaah sekalian? Kalau tetangga baik, kita ikut baik. Tetangga senang, seharusnya kita ikut senang. Jangan malah sebaliknya jamaah sekalian, dia senang sekali kalau tetangganya susah. Senang melihat orang susah. Susah melihat orang senang, itu penyakit hati. Itu masalah. Seharusnya tetangga lah yang paling pertama. Kalau ada tetangga yang mendapatkan karunia, naik jabatannya, baru mendapatkan sesuatu, tetangganya yang paling pertama datang. Selamat Haji. Selamat Pak. Iya. Apalagi kalau syukuran kan, iya. Kita yang paling pertama juga diundang. Ya, atau kalau ada mobil barunya, ada apa-apa naliaki di jalan, masa mami itu tidak singgah ambil ki. Maka kita harus paling pertama senang, masya Allah ada lagi tetangga punya mobil baru. Ya. Atau narenov ki rumahnya, nak kasih 2 lantai ki. Ya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa idza asobathum musibatun azzaitahu. Kalau ia mendapatkan musibah, kitalah juga tetangganya orang paling pertama yang pergi menghiburnya dan menguatkannya. Azzaitahu, kita yang paling pertama pergi menghiburnya, menguatkannya, ikut berduka cita. Ya. Kemudian wa idza mata ittaba'ta janazatahu, kalau ada tetangga sampai meninggal, maka tetangganya lah yang paling pertama yang harus mengiringi jenazahnya. Jangan sampai ada semua orang jauh datang melayat, tetangganya belum ada yang datang. Ya. Kemudian jamaah sekalian, ya, ulama kita melanjutkan, wala tastatil alaihi bil bina fatahjubu anhu riha illa biiznih. Dan jangan ia meninggikan bangunan rumahnya kecuali dengan izin tetangganya. Lihat bagaimana adab di dalam agama kita jamaah sekalian. Kalau mau bangun rumah tak, nak kiri kanan ada tetangga tak, ulama ingatkan, kalau mau renovasi rumah, apalagi mau dikasih 2 lantai, sampaikan dulu sama tetangga tak. Kenapa jamaah sekalian? Karena akan berdampak kepada tetangga. Fatah juburih wasyams, kata ulama kita. Boleh jadi nanti kalau rumah kita tinggi, itu terhalang orang dari sinar matahari, terhalang orang dari udara mungkin. Maka minimal kita sampaikan dulu, tabe Pak, mau kasih 2 lantai ini. Dan kadangkala tetangga itu kena cipratan ininya, apa itu, corannya, yang kadangkala kita tidak perhatikan. Maka ini diantara adab jamaah sekalian. Sampaikan kepada tetangga, minta izin kepada tetangga, meskipun itu hak kita, tanah-tanah kita, tapi kita kan tidak berdiri sendiri, kita tidak hidup sendiri. Ada orang yang pasti akan terdampak dengan apa yang kita lakukan. Orang kalau membangun jamaah sekalian, sedikit banyaknya pasti akan berdampak kepada orang di sampingnya. Maka ulama kita mengingatkan, coba ini ulama kita ingatkan jamaah sekalian, ini ulama-ulama klasik dahulu, 1000 tahun yang lalu. Tapi mereka ingatkan, yang saat itu membangunnya masih pakai tanah dicampur batu, tanah liat. Yang gangguannya itu jamaah sekalian, itu lebih ringan dibanding apa yang dilakukan orang sekarang. Lihat, kalau pembangunan kan sedikit banyaknya pasti mengganggu tetangga. Suara gurindanya, suara tukangnya memukul. Belum lagi nanti kalau selesai, ada cipratan corannya dan seterusnya jamaah saya yang mungkin yang membangun dan tidak tahu. Maka kata ulama kita, sampaikan dulu. Kalau kita ingin membangun sesuatu di rumah, mau kasih tinggi rumah tak, jangan dilakukan illa biizni, kecuali dengan setelah menyampaikan kepada tetangga.
Wala tu'dhihi bikitari qadrik illa an ta'rufa lahu minha. Dan jangan sama sekali menyakiti, iya, menyakiti tetangga dengan bau makanan, kecuali engkau bisa berbagi. Di antara bentuk menyakiti tetangga itu menyakiti dengan bau makanan. Kata ulama kita, maksudnya apa jamaah sekalian? Baunya sampai ke tetangga. Tapi tidak ada bau tumisnya Tapi tidak pernah sampai wujudnya gimana itu tumisnya. Apalagi kalau tetangga yang lapar kodong. Pokoknya setiap pagi, setiap hari itu sampai baunya kepada tetangga, tapi tidak pernah kelihatan bagaimana itu karena tidak pernah berbagi. Itu diantara bentuk mengganggu tetangga dengan bau makanan. Illa antagrufa lahu minha, kecuali kita bisa berbagi. Jangan kita merasa enteng saja, jamaskan bau makanan kemana-mana. Ya ini kan uangku tonji. Saya tonji yang masak. Tidak seperti itu jamaskan dalam agama kita. Di dalam agama kita sangat diperhatikan sekali bagaimana atensi kita kepada orang. Jangan sampai kita mengganggu orang meskipun dengan aroma. Di antara bentuk gangguan kita kepada orang dalam bentuk aroma itu aroma makanan. Baunya sampai kepada tetangga. Apalagi jamaskan aroma yang buruk, yang tidak bagus. Ada sampahnya, sudah bau sekali, belum dibuang. Sudah sampai kepada tetangga jamaah sekalian baunya. Kayak sudah bau bangkai. Dia karena biasa seperti itu, dia anggap enteng saja. Padahal ia sudah bukan hanya menyakiti dirinya, ia sudah ganggu orang-orang di sekitarnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian wa in istaraita fakihatan fahdilahu, kalau engkau beli sesuatu, ulama kita memberikan contoh di masanya itu beli buah, maka usahakan berbagi dengannya, sedikit-sedikitnya tommi. Ya. Fa in lam taf'al fa adkhil hasiran, tapi kalau tidak mampu berbagi, masukkan ke dalam rumah dalam keadaan tertutup, tidak dilihat. Lihat jamaah sekalian bagaimana perhatian agama kita dalam menjaga perasaan tetangga. Kalau kita beli sesuatu, usahakan berbagi dengan tetangga. Tapi rasa-rasanya tidak bisa kita berbagi karena sedikit. Kata ulama kita, kalau dimasukkan ke dalam rumah, jangan sampai tetangga lihat. Kenapa jamaah sekalian? Jangan sampai kalau tetangga berharap. Baru-baru tahu ada ini. Ada kambing guling. Insya Allah sampai nanti raci-racinya ini. Ternyata tidak ada jamaah sekalian. Berharap mikodong. Biar masak mami itu. Ada acara kambing guling di sebelah dengan teman kantornya. Tidak sampai ke kita. Ternyata tidak sampai betulan. Tidak ada betulan. Nah itu menyakiti tetangga jamaah sekalian. Makanya kalau mau memasukkan sesuatu di rumah. Kalau bisa berbagi itu yang terbaik. Tapi kalau tidak bisa berbagi, masukkan dalam keadaan sembunyi. Jangan malah sengaja pamer. Sengaja nak kasih lihat tetangganya. Iya. Ada mobil catering depan rumahnya. Ada meja catering di depan tapi tidak tahu kok nak panggil-panggil tetangganya. Teman kantornya semua yang dari Sungguh Minasa, dari Sudiang, datang tetangganya tidak najak. Nah liami catering ulu juku enaknya ini. Tapi kenapa kok tidak ada undangannya? Iya. Ulama kita ingatkan jamaah sekalian, kalau beli sesuatu usahakan berbagi. Tapi kalau tidak bisa berbagi, masukkan dalam rumah dalam keadaan rahasia, sembunyi-sembunyi. Kalau tidak nalihat tetangga, insya Allah tidak berharap gitu. Tapi kalau sampai nalihat kodong, insya Allah ada gitu nanti sampai. Ternyata tidak ada jamaah sekalian. Itu menyakiti jamaah sekalian. Ulama kita sampai menyampaikan demikian, kalau beli sesuatu usahakan berbagi. Apalagi kalau itu makanan. Kalau rasa-rasanya tidak bisa berbagi, masukkan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Ya. Fa in lam taf'al fa adkhil hasiran. Kalau engkau tidak mampu berbagi,
maka masukkan dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Wala ya yahrus biha waladuka. Ya. Dan jangan sampai anakmu yang bawa keluar. Lihat jamaah sekalian, mungkin kita yang masukkan sembunyi-sembunyi, tapi ternyata nah bawa ke anak-anak keluar. Nah kasih liaki ke tetangganya, sesamanya anak-anak. Itu kan biasa kejadian jamaah sekalian. Ternyata ulama kita ingatkan jangan sampai seperti itu. Bapaknya sudah, mamanya sudah nak kasih masuk ke rumah sembunyi-sembunyi, jangan sampai kodong tetangga tahu. Nah tidak bisa dibagi. Anaknya lagi pergi kasih lihat. Nah bawa piringnya keluar. Dilihat sama tetangganya, oh ternyata lagi makan enak ke orang di sebelah. Ingatkan kepada anak di rumah makan, jangan tidak usah dikasih lihat orang karena kita tidak bisa berbagi. Kecuali kalau itu tadi kita bisa berbagi, tentu saja itu yang terbaik. Tapi kan tidak semua kita bisa berada di situ. Kadangkala memang hanya cukup untuk anggota keluarga saja, ya cukup dimakan di dalam. Jangan lagi anak-anak keliling bawa anak kasih lihat ki, tahu anak makan kambing guling ki. Bukan orang tuanya tapi anaknya. Nah itu kan anak, kadang dia belum bisa mengukur. Nah kita orang tuanya perlu untuk memborder itu di rumah makin. Kalau mau makan di rumah jangan jalan-jalan begitu kasih lihat lagi orang-orang. Jangan sampai anak kita lagi yang keluar untuk menunjukkan hal tersebut. Liyagidha biha waladuhu. Fahifdzul jar min kamalil iman. Menjaga hak tetangga di antara bentuk kesempurnaan iman. Wa kana ahlul jahiliyah yuhafizuna alaih. Bahkan orang jahiliyah sekalipun dulu sebelum datangnya Nabi itu sangat memperhatikan tetangganya. Inilah akhlak yang disempurnakan oleh Nabi. Makanya kata Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Saya diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Artinya apa jamaah sekalian? Sudah ada sebelumnya juga akhlak. Di antara akhlak yang bahkan penyembah berhala sekalipun jaga jamaah sekalian, itu memuliakan tetangga. Meskipun mereka penyembah berhala, meskipun mereka dahulu orang jahiliyah sebelum datangnya Nabi, tapi mereka sangat memuliakan tetangga. Makanya jangan malah kita sebagai orang Islam yang seharusnya semakin sempurna akhlak itu, justru kemudian malah terdegradasi. Kita malah biar tetangga tidak kenal, tidak pernah menyapa tetangga. Padahal apa jamaah sekalian? Orang jahiliyah sekalipun, sebelum kenabian sekalipun, itu kata ulama kita sudah memuliakan tetangganya. Bahkan disebutkan kakeknya Nabi SAW, namanya Abdul Manaf. Itu Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kakek pertamanya namanya Abdul Muttalib. Bapaknya Abdul Muttalib, kakek lapis keduanya Nabi namanya Hashim. Bapaknya Hashim namanya Abdul Manaf, kakek ketiganya berarti Nabi, lapis ketiganya. Apa istilahnya itu? Iya, kalau bahasa Indonesia, kakek sudah lapis ketiga itu namanya Abdul Manaf. Itu disebutkan, ini Nabi belum lahir jamaah, ini kakek lapis ketiganya. Dia itu tidak bisa makan jamaah sekalian kalau sendiri. Selalu ia ajak orang untuk temani makan. Tidak bisa masuk makanan itu kalau sendiri jamaah sekalian. Ia ajak tetangga, ada orang lewat, dia kasih berhenti, ayo makan sama-sama. Padahal Nabi SAW belum ada. Ini pra kenabian, tapi luar biasa sekali atensi sosialnya, empati sosialnya. Ada orang jamaah dia tidak bisa makan sendiri, harus ada dia orang ajak untuk temani makan. Nah sekarang banyak orang Islam senang makan sembunyi-sembunyi karena tidak mau berbagi. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang jahiliyah sekalipun dulu yuhafizuna alaih, menjaga hak-hak tetangga. Wa yahsulu imtithalan alwasiyya bihi biisali durubil ihsan ilaihi bihasabit taqa. Apa yang mampu ia berikan kepada tetangga sebatas kemampuannya, itulah yang ia usahakan. Kal hadiah, memberikan hadiah, berbagi.
wassalam, mengucapkan salam. Itu kan ucapan salam jamaah sekalian, itu sudah merupakan perbuatan baik yang luar biasa. Karena salam itu bukan ucapan basa-basi, tapi ia adalah doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum mungkin yang paling pendek. Semoga keselamatan untukmu, atasmu. Itu kan sudah doa jamaah sekalian. Ya, minimal itu yang kita berikan kepada tetangga ketemu, ucapkan salam, doakan. Ya, bisa memberikan hadiah, berikan hadiah. Wa talaqatul wajh inda liqaihi, muka yang berseri-seri setiap ketemu dengan tetangga. Jangan melotot cemberut setiap ketemu dengan tetangga. Ya. Kata Nabi SAW, wala tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian menganggap remeh suatu kebaikan, walau antal ko akhaka biwajhin taliq, meskipun ketemu dengan orang dengan muka yang berseri-seri, itu sudah merupakan kebaikan yang luar biasa kata Nabi. Dan itu yang kadang-kadang susah untuk dilakukan. Sederhana sekali, tapi kadang-kadang susah untuk dilakukan. Muka yang berseri-seri, orang kayak tidak ada masalahnya, padahal mungkin banyak tonji masalahnya. Ada orang jamaah sekalian tidak pernah senyum kelihatannya, bawaannya mengkerut dahinya, melotot matanya. Marah kapan ini tetanggaku? Apa salahku? Ketemu dengan orang dengan muka yang berseri-seri. Wa tafaqqudu halahu, dan memperhatikan keadaannya, tanya-tanya kabarnya. Agak tukar ribata, bagaimana keluarga, bagaimana anak yang sementara kuliah di Jogja, yang sementara ini dan itu, ya, menanyakan kabar dan keadaan tetangga. Ya. Wa kafi asbabil adza anhu, dan menahan diri dari mengganggu tetangga. Bahkan di antara dosa besar jamaah sekalian adalah mengganggu tetangga. Apalagi di kondisi kita jamaah sekalian yang rapat sekali. Kita bisa ganggu tetangga kita karena itu tadi bau masakan. Mungkin kita ganggu tetangga dengan apa? Dengan suara. Dengan apa jamaah sekalian? Mungkin dengan asap. Ada tetangga jamaah sekalian terganggu dengan suara. Tetangganya kudung lagi sakit atau ada bayinya. Itu musik jamaah sekalian setel keras-keras. Padahal di tetangganya ini ada orang tua lagi sakit. Ada anak kecil. Kalau kita mau dengar, kita Tommy juga yang dengar. Tidak tahu juga kenapa orang lain juga harus diperdengarkan. Padahal belum tentu orang lain suka. Ada orang mungkin mau istirahat. Ada orang mungkin mau tidur siang. Atau bahkan mungkin sudah malam, jam 11 mi. Karena ada acara jamaah sekalian, nasetelki musik keras-keras. Padahal mungkin ada tetangganya yang butuh istirahat atau lagi sakit atau ada anak kecilnya kodong apa itu cakit-cakit, kaget-kaget. Kenapa jamaah sekalian? Karena dia tidak memperhatikan keadaan tetangganya. Seakan-akan cuma dia saja yang hidup di kompleks. Padahal banyak orang lain jamaah sekalian yang keadaannya berbeda-beda dengan kita. Ada orang yang butuh ketenangan, ada orang yang mau istirahat jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin orang lain butuh ketenangan. Makanya termasuk mungkin tabe. Kalau pengajian begini kalau bisa suara dalam saja. Jangan sampai ada orang merasa terganggu nanti di luar. Jangan sampai orang nanti terganggu. Kalau kita ada pengajian, biasakan kita misalnya yang di dalam masjid. Karena biar juga yang di luar itu tidak bisa mendengar dengan baik, malah mungkin nanti akan ada yang terganggu. Termasuk yang diingatkan oleh ulama kita di Indonesia pada saat kita putar murattal atau salawat, jangan jauh-jauh masih 1 jam lagi sholat subuh nah putar memang mi. Itu kan diatur dengan baik jamaah sekalian, jangan sampai kita mengganggu orang, apalagi tidak semua mungkin di dalam kompleks kita itu orang Islam. Dan hak tetangga ini kata ulama kita itu berlaku kepada orang Islam maupun orang
non-muslim. Jangan karena orang non-muslim kemudian boleh untuk kita ganggu, enggak. Tetap ia adalah tetangga yang memiliki hak-hak yang kita sebutkan tadi. Makanya ada sahabat Nabi SAW namanya Abdullah bin Amr bin As. Setiap kali ia pulang ke rumahnya ada makanan yang ia lihat, maka pertanyaannya kepada keluarganya, apa sudah dikasih tetangga yang Yahudi? Non-muslim jamaah sekalian, tapi selalu yang ditanya, sudah dikasih tetangga. Meskipun non-muslim, ia tetap punya hak sama dengan yang lainnya. Maka begitu jangan sampai jamaah sekalian, orang tidak suka dengan agama kita, bukan karena agamanya sebenarnya, tapi karena tingkah laku kita. Karena kita ini adalah etalase. Ini yang melihat orang luar. Itu orang Islam terganggu sekali kalau tinggal dekat mereka. Baru jam 4, setengah 4 bunyi di masjidnya. Dan seterusnya jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berlaku kepada semua, siapapun ia. Selama ia adalah tetangga kita, apapun agamanya, apapun statusnya, ia adalah orang yang memiliki hak atas kita. Ada tetangga kita non-muslim jamaah sekalian butuh sekali kurang diantar ke rumah sakit. Diantar jamaah sekalian, jangan sampai kata nih. Kan bukan dia orang Islam, urus dirimu, enggak. Dia manusia jamaah sekalian, ia tetangga, ia memiliki hak sama tadi dengan Abdullah bin Amr bin As. Langsung yang paling pertama ya tanyakan, sudah minta dikasih tetangga kita yang Yahudi. Jangan sampai yang orang Islam saja yang diperhatikan. Iya. Kemudian jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi SAW mengingatkan la yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga man la ya'manu jaruhu biwa'iqah. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman darinya. Lihat bagaimana sakralnya kedudukan tetangga. Nabi tadi sampai bersumpah bahwa ia tidak memiliki iman yang baik orang yang masih mengganggu tetangganya. Bukan cuma itu, Nabi bahkan mengatakan tidak akan masuk surga orang yang masih biasa mengganggu tetangganya. Nabi katakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang betul-betul beriman kepada Allah dan hari pembalasan, hendaknya ia muliakan tetangganya. Yang terakhir jamaah sekalian, ini yang Nabi SAW ingatkan. Suatu waktu Nabi bertanya kepada sahabatnya. Nabi bertanya, ma taquluna fi zina? Menurut kalian apa itu zina? Kata sahabat, haramahullahu wa rasuluhu fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Wahai Rasulullah, itu adalah perbuatan haram yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan akan haram sampai hari kiamat. Lalu Nabi SAW mengatakan, la an yazniya rajulu bi asyarati niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imrati jarihi. Seseorang berzina dengan 10 wanita, kata Nabi, itu masih lebih ringan daripada orang yang berzina dengan istri tetangganya. Saya ulangi, kata Nabi, seseorang yang menzinahi 10 wanita itu lebih ringan daripada orang yang menzinahi istri tetangganya. Kemudian Nabi SAW bertanya lagi, mata kuluna fis sariqah? Bagaimana menurut kalian tentang mencuri? Kata sahabat, haramahallahu wa rasuluhu fahiya haramun ya Rasulullah. Itu adalah perbuatan haram juga yang sudah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Sudah haram ya Rasulullah. Apa kata Nabi? La an yasrika rajulu min asyrati abiyatin aisaru alaihi min an yasrika min jarihi. Seseorang yang mencuri dari 10 rumah itu lebih ringan, kata Nabi, daripada orang yang mencuri dari tetangganya. Kenapa jamaah sekalian?
Karena tetanggalah yang merupakan pagar untuk tetangganya. Alena iparanwangi. Mereka lah yang diharapkan, tapi kalau sampai tetangga yang menyakiti kita, itu lebih jahat jamaah sekalian. Karena orang yang diharapkan justru bermasalah dengan kita. Nabi ingatkan, orang yang berzina dengan 10 wanita itu masih lebih ringan daripada orang yang menzinahi tetangganya, dengan istri tetangganya, selingkuh dengan tetangganya, dengan istri tetangganya. Dan ini yang banyak terjadi kadang. Pergi kodong suaminya tugas, ada jini tetangga bisa diperanwangi, ternyata tetangganya yang ganggu istrinya. Itu lebih jahat jamaah sekalian. Ada ini rumah kodong kosong, karena pulang kampung, ia titip baik-baik sama tetangganya, ternyata tetangganya yang masuk mencuri. Itu lebih jahat kata Nabi daripada orang yang dari mencuri 10 rumah. Dibandingkan dengan orang yang mencuri dari tetangganya sendiri. Ini menunjukkan jamaah sekalian dekat dan besarnya kedudukan tetangga atas setiap kita. Sampai itu tadi di dalam ayat, setelah Allah mengingatkan untuk mentauhidkannya, berbuat baik kepada orang tua dan kerabat, Allah ingatkan untuk jangan sampai lupa dengan tetangga, baik tetangga yang jauh, apalagi tetangga yang dekat. Apalagi tetangga yang double. Tetangga yang double itu bagaimana? Sudah tetangga, kerabat lagi. Ada orang bertetangga dengan sepupunya, dengan pamannya. Itu haknya lebih besar lagi. Selain hak tetangga, ia juga memiliki hak kekerabatan. Nah, saya kira ini jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara yang penting untuk kita perhatikan, karena sering kita sampaikan bahwa agama kita ini bukan hanya perkara ritual saja. Ibadah kita itu bukan hanya sholat, zikir, dan puasa saja. Tapi ibadah kita ini spektrumnya sangat luas. Segala sesuatu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya bisa bernilai ibadah dan semuanya bisa bernilai pahala. Dan di antara ibadah sosial yang paling utama adalah berbuat baik kepada tetangga. Dan sebaliknya, di antara dosa yang paling besar adalah mengganggu tetangga yang kadang-kala kita anggap enteng jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Aku lu mata semaun wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya, silakan kalau ada yang mau didiskusikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali pembahasan Pak Ustaz ini mengenai hak tetangga. Baru-baru ini terjadi di Goa, Pak Ustaz. Tetangganya membunuh tetangga karena dia ditegur. Dia ditegur oleh tetangganya karena memutar musik keras-keras karaoke, sementara tetangganya ada yang sakit. Hanya gara-gara itu dia membunuh tetangganya. Kemudian yang kedua, sekarang ini kita hidup dalam era globalisasi digital, Pak Ustaz ini. Dan kita hidup di kompleks yang heterogen, dalam kondisi ekonomi berbeda-beda. Ada kejadian, Pak Ustaz, di suatu kompleks dia memberikan tetangganya daging kurban, Pak Ustaz. Sama Muslim, tapi karena tetangganya ini dari segi kondisi ekonomi dia lebih di atas dari tetangganya, jadi kembalikan itu daging kurban yang diberikan karena dia merasa dipandang enteng, Pak Ustaz ini. Untuk kondisi ini, mohon pencerahan ini bagaimana menyikapi hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini fakta sosial dan realitas sosial yang kita hadapi. Kasus yang Bapak sampaikan tadi, memang lagi viral gara-gara suara musik dan memang pesta balok juga. Makanya baku tikam. Itulah jamaah sekalian.
pentingnya kita memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh agama. Coba kalau semua menyadari batasan-batasannya. Tetangganya kalau mau dengarkan musik, silahkanlah untuk dirinya sendiri. Untuk apa tengah malam orang mau istirahat, ada tetangganya mungkin sakit, dia setel itu keras-keras, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tetangganya juga tidak mampu lagi menahan amarah, jamaah sekalian, karena mungkin sudah pernah diingatkan. Iya. Sudah pernah diingatkan. Iya. Dan tidak semua orang itu tahammulun nafsnya, mampu menahan dirinya itu sama. Ada orang yang cepat emosian, ada orang yang kuat kesabarannya, ada orang yang pokoknya tidak bisa, kalau kapan ia diganggu maka ia akan langsung memberikan refleksi yang tidak baik. Makanya sedari awal agama kita itu sudah rapi, yang mana hak kita, yang mana kewajiban kita. Coba perhatikan semua dalam interaksi kita dengan sesama manusia. Suami istri, apa haknya suami, apa kewajibannya suami. Apa haknya istri, apa kewajibannya istri. Kalau ini semua orang perhatikan, jamaah sekalian, suami istri, tidak akan ada itu perceraian. Kenapa sampai ada masalah dalam perceraian? Karena masing-masing tidak memperhatikan batasan-batasannya. Istrinya terlalu banyak bicaranya, suaminya temperamen, pasti ujung-ujungnya pengadilan agama. Istrinya banyak sekali bicaranya, suami ini capek pulang kerja pusing. Nah temperamen juga. Akhirnya apa jamaah? Kan tidak bisa dipertahankan. Hubungan anak dengan orang tua. Apa hak anak, apa kewajiban anak, apa hak orang tua, apa kewajiban orang tua. Begitu juga dengan hubungan pertetanggaan, jamaah sekalian. Itulah tadi sampai ulama kita sudah merinci. Jangan sampai kita menyakiti tetangga bahkan dengan bau makanan. Padahal itu saya kira gangguan yang relatif lebih ringan dibanding dengan gangguan suara, gangguan asap. Dan penting juga kita tetangga yang terganggu itu sampaikan kepada tetangga tak. Jangan kita pendam terus, akhirnya nanti seperti itu tadi. Dia tidak bisa tak kala badi nambil. Boleh jadi juga tetangga dia tidak tahu kalau dia melakukan kesalahan. Contohnya jamaah saya yang biasa terjadi itu air rembesan rumah. Tetangganya tidak tahu kalau ternyata ini air merembes ke tetangganya. Dia tidak tahu, jadi biasa-biasa saja. Nah ini tetangganya menderita sekali nih. Tapi dia tidak bilang juga. Akhirnya tak kalah banyak sekali, dia tidak bisa tampung dalam hatinya, marah. Kejadiannya seperti itu yang kadang ambil badi, marah-marah sama tetangganya. Padahal mungkin tetangganya juga tidak tahu. Pentingnya untuk mengkomunikasikan, sampaikan tabe aji itu air tak kayaknya. Nah tegel tak kayaknya itu karena sampai air di sebelah. Oh cepat diperiksa, ternyata selama ini kita mengganggu tetangga kita. Kita tidak sadar. Karena kita merasa baik-baik saja, ternyata tetangga itu merembes airnya ke sebelah. Jadi seperti itu. Pentingnya untuk kita memahami kedudukan apa hak kita dan apa kewajiban kita. Dan kapan kita merasa terganggu, ingatkan. Bukan diantara bentuk tidak suka dengan tetangga kalau kita, kan orang kadang tidak enakan. Tidak enak nanti apa mina bilang. Tidak jamaah sekalian, itu diantara justru bentuk perhatian kita dan nasihat kita kepada tetangga. Jangan sampai kita biarkan tetangga itu berlaku zolim terus menerus. Kenapa itu terjadi? Karena tidak ada yang ingatkan. Atau mungkin dia tidak sadar, ia sudah mengganggu orang lain. Kecuali kalau sudah diingatkan, masih terus menerus melakukan itu, apalagi kalau sampai istilahnya orang kita itu malah kayak ngeyel, kayak malah patwa-tuai, itu kan jadi masalah serius. Karena itu tadi kita hidup ini tidak sendiri. Kita tidak hidup sendiri, ada hak orang lain yang juga kita harus perhatikan. Bahkan ada yang lebih baru lagi kemarin sore jamaah sekalian, seorang paman menikam kemanakannya karena sering diejek. Anda tahu di BTV atau di mana itu jamaah sekalian. Ini sekarang orang jamaah sekalian mudah sekali tersinggung.
Hal-hal sepele jamaah sekalian kasih masuk semua ke dalam hati. Orang-orang juga kadang bercandanya berlebih-lebihan. Nah tahu mi orang muda tersinggung, berlebih-lebihan bercanda. Akhirnya apa jamaah sekalian? Muncul masalah sosial yang banyak. Makanya akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi itu menyederhanakan hal yang sederhana. Nabi itu tidak pernah mau ambil pusing jamaah sekalian dalam perkara-perkara yang sifatnya menyangkut pribadi beliau. Makanya dalam hadis itu jarang kita dapati, atau mungkin tidak pernah kita dapati marah dalam perkara makanan, perkara pakaian. Sekarang orang jamaahnya baperan, mudah sekali tersinggung. Masalah sedikit saja, bahkan mungkin bukan ia yang disinggung. Ia yang tersinggung. Dan masalahnya sekarang tidak sekedar marah-marah, sampai menikah, membunuh orang jamaahnya, nyawanya orang, darahnya orang. Kenapa jamaah sekalian? Karena itu tadi, tidak mau memandang sesuatu yang sederhana untuk disederhanakan. Segala sesuatu mau dibesar-besarkan jamaah sekalian. Giliran masalah yang besar disederhanakan. Itulah masalah kita jamaah sekalian. Masalah interaksi sosial kita. Masalah sepele saja, macet, baku senggol motornya, sama-sama standar motor baru berkelahi. Padahal tidak ada orang sengaja, namanya juga macet. Nas baku senggol ki kodong terpepet ki mobil karena dia ndak nalihat ki, pukul mobilnya orang. Sama-sama tersinggung, masing-masing pulang kumpulkan lorongnya, tawuran. Padahal masalah sepele sebenarnya tidak ada unsur kesengajaan. Namanya juga macet. Siapa juga orang mau sengaja tabrak orang, mau senggol orang, tapi itulah kadang kita masalah sepele mau dibesar-besarkan, akhirnya betul-betul menjadi masalah besar. Makanya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu selalu dikembalikan kepada diri kita. Apa yang kita sukai, biasanya itu juga yang disukai orang. Apa yang kita tidak sukai, biasanya juga itu yang tidak disukai oleh orang. Hendaknya kita mencintai untuk orang lain apa yang kita cintai untuk diri kita sendiri. Itu kan prinsip berinteraksi yang paling sederhana dan harus kita pegangi. Kalau kita tidak suka diganggu dengan suara yang keras, jangan juga ganggu orang. Kalau kita tidak suka itu asap masuk ke dalam rumah, jangan juga lakukan itu pada orang lain. Masalahnya kita sekarang, kita yang mau dimengerti, tidak mau mengerti orang lain. Kita yang mau dihargai, tidak mau menghargai orang lain. Akhirnya pasti akan menjadi ketimpangan dan akan jadi problema. Jadi kembali untuk kita periksa dalam segala interaksi kita, mau kita dengan keluarga, dengan istri, mau kita dengan orang tua, mau kita dengan tetangga, kembali apa sebenarnya hak saya dan apa kewajiban saya kepada lingkungan saya, kepada kerabat saya, kepada tetangga saya. Kapan ada clash jamaah sekalian, pasti ujung-ujungnya masalah. Kalau rumah tangga, ujung-ujungnya akan perceraian jamaah sekalian. Kalau ada sampai tidak memperhatikan hak dan kewajibannya. Kalau hubungan kekerabatan itu akan menjadi retak kalau ia tidak memperhatikan hak dan kewajibannya. Nah, kalau hubungan pertetanggaan jamaah sekalian, berapa banyak orang baku bombe dengan tetangganya. Bahkan sampai kejadian yang seperti itu. Itu pasti berawal dari tidak diperhatikannya hak dan kewajibannya. Maunya saja dimengerti, tapi ia tidak mau mengerti tetangganya, ia tidak mau mengerti orang lain. Apa tadi Aji? Pertanyaan yang kedua? Yang daging kurban. Oh, yang daging kurban. Daging kurban jamaahnya dalam fikih kurban. Kurban yang paling afdol itu memang adalah kurban yang diberikan semua kepada orang yang tidak mampu. Itulah yang paling afdol dari daging kurban. Karena daging kurban itu dan berkurban itu ada ibadah sosial. Berbagi. Makanya kata ulama kita, kalau kita mau berkurban, jangan ukur kurban itu dengan diri kita. Contohnya jamaah sekalian, saya tidak makan kambing, jadi saya berkurban dengan sapi. Atau tahun ini naik kolesterolku,
Jadi jangan maka kurban. Tidak seperti itu, karena kurban itu memang asalnya untuk berbagi, terutama untuk orang yang tidak mampu. Tapi dibolehkan jamaah sekalian untuk dibagi 3. Dikasih 1/3 untuk orang yang tidak mampu, dikasih 1/3 untuk dinikmati oleh orang yang berkurban, dinikmati sendiri dengan keluarganya, dan dikasih 1/3 untuk yang mengelola kurban itu boleh. Nah, kalau untuk bagiannya itu mau kasih ke tetangganya sebagai hadiah, tetangganya tidak terima, ya sudah, ambil saja, kasih sama orang yang butuh. Kalau ada orang diberikan hadiah jamaah sekalian, itu kan bukan berarti sedekah. Kurban itu tidak berarti sedekah, karena boleh dinikmati oleh orang yang berkurban, boleh juga dinikmati oleh orang yang mengelola kurban, meskipun memang afdolnya memang diberikan kepada orang yang butuh. Tapi kalau ada orang tidak mau terima daging kurban, masih banyak orang yang mau terima, Pak. Itu mau saja dikasih. Iya. Jangan kita. Iya. Karena memang kadang ada orang begitu, sensitif sekali. Iya. Kalau ada, banyaknya itu orang sampai rebutan kupon kurban. Nah, ada orang tidak mau terima daging kurban, itu mau saja kita kasih. Oh iya, pale. Iya. Itu mau orang yang mau, banyak sekali orang yang sekira mau daging kurban sampai rebutan itu kupon kurban. Nah, itu mau yang dikasih. Iya. Nah, kita sudah tahu dia tidak mau dikasih daging kurban, sudah jangan dikasih lagi tahun depan. Iya. Jangan dikasih. Orang yang memang tidak mau, ya masih banyak orang yang butuh. Saya kira seperti itu. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Ya. Ya, silakan yang terakhir mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan penanya pertama, yang masih hak tetangga, ketika tetangga itu pelaku-pelaku kejahatan sangat mengganggu tetangga, contohnya punya musik, punya elektron, hampir tiap malam bunyi, mengganggu semua tetangga. Apakah hak tetangga itu gugur? Tidak gugur, Pak Ustadz. Hak yang itu ya tadi yang saya maksudkan, itu yang pelaku-pelaku itu. Tetangga yang punya elektron dia bunyikan sampai tengah malam. Ini itu memang tidak tiap malam, tapi hampir tiap malam dalam sepekan itu seperti itu. Sangat mengganggu semua tetangga. Maksudnya intinya yang kami tanyakan, apakah haknya tidak gugur meskipun pelaku-pelaku kejahatan? Singkat saja, mohon maaf Pak Ustadz. Yang kedua ini, karena faktor waktu, bisa enggak di luar dari topik saya tanyakan masalah pernikahan ini? Yang bisa saya jawab. Siap. Sepasang suami istri, suaminya ditemukan oleh istrinya chatting-chattingan dengan perempuan nakal. Ditanya konfirmasi kepada suami menjawab menyangkal. Padahal bukti dalam chat itu, karena dia satu akun dengan suami istri ini. Jadi apa yang muncul di HP-nya suami, muncul di HP-nya istri. Dia tidak sadar kalau dihack HP-nya itu. Terus menyangkal sang suami, didesa istri. Akhirnya istri, karena sama-sama panas, istri bilang, kalau begitu ceraikan. Suami dia tanggapi, dia respon, oke, kita cerai. Kita cerai. Kau bukan apa-apaku sekarang, kau bukan istriku. Yang saya mau tanyakan, apakah ucapan sang suami ini sudah jatuh talak 3 karena emosi? Itu saja Ustaz, terima kasih. Yang pertama tadi, apakah gugur hak tetangga itu karena kesalahan yang dilakukan oleh tetangga? Yang jawabannya tidak gugur. Ia tetap memiliki hak. Bukan karena ia kemudian berbuat kesalahan lalu kemudian kita bisa melakukan kesalahan juga kepadanya. Haknya sebagai seorang tetangga tetap harus terjaga. Kalau sakit tetap dijenguk. Kalau butuh bantuan tetap ditolong. Jangan sampai juga diganggu dengan gangguan sama. Makanya tadi kata ulama kita, bahkan non-muslim sekalipun. Orang non-muslim sekalipun tetap memiliki hak-hak yang kita sebutkan semua tadi. Maka apalagi kalau dosanya di bawah itu. Kan tidak ada mikala itu dosa kesyirikan jamaah sekalian. Dosa kekufuran itulah dosa yang paling besar. Tapi meskipun demikian, tetangga kita yang non-muslim itu tetap memiliki hak, maka bagaimana lagi dengan dosa dan kesalahan yang lebih kecil dari itu?
Cuma kalau sudah intens dilakukan seperti itu, kita yang harus datang bicarakan baik-baik. Iya. Sampaikan, komunikasikan baik-baik, karena jangan sampai kita yang membiarkan tetangga terjatuh dalam kesalahan. Iya. Apalagi kalau belum pernah memang dikasih atau disampaikan kalau kita selama ini itu terganggu tetangga, atau ada anak kecil ini, ada orang sakit kodong. Iya. Nah, kalau sudah disampaikan jamaah sekalian, dia tidak berubah, itulah tadi ia terjatuh dalam dosa yang besar. Itulah yang diingatkan oleh Nabi. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya itu tidak aman dari gangguannya. Nabi sampai bersumpah, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Demi Allah tidak dikatakan orang beriman. Demi Allah tidak dikatakan orang beriman. Demi Allah tidak dikatakan orang beriman orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ini sakral sekali kedudukan tetangga jamaah sekalian. Jangan dianggap enteng sampai Nabi menggunakan lafaz-lafaz keimanan. Digandengkan dengan al-imanu billahi wal yaumil akhir. Meskipun kata ulama kita tidak sampai kekufuran orang yang mengganggu tetangga, tapi kedudukannya itu besar sekali. Ya, jadi seperti itu. Ya, bukan karena tetangga itu mengganggu atau terjatuh dalam kesalahan kemudian hak-haknya sebagai tetangga juga menjadi hilang, tidak. Ya, ia tetap memiliki hak sebagai seorang tetangga, dan kita tidak boleh membalas keburukan juga dengan keburukan. Jangan kita diganggu dengan suara elektron, besok kita ganggu dengan asap, kita bakar sampah dekat rumahnya. Itu ya membalas kesalahan dengan kesalahan. Ya, tetap hak-haknya tetap harus terjaga. Yang kedua, terkait dengan pernikahan. Pernikahan jamaah sekalian itu bisa putus dengan 3 hal. Bisa dengan talak, dan itu adalah hak suami. Bisa dengan gugatan, dan itu adalah hak istri, khulu. Dan bisa dengan fasakh, keputusan dari pengadilan untuk memisahkan. Karena ada hal-hal yang tidak memenuhi syarat dalam pernikahan dan tidak boleh pernikahan ini dilanjutkan. Contohnya fasakh ini jamaah sekalian, ada orang yang menikah dengan saudara sepersusuannya. Sudah menikah, ada anaknya baru tahu ternyata ia menikah dengan saudara sesusuannya. Maka untuk yang seperti ini pengadilan harus memisahkan. Ada khulu, dan ini yang paling banyak di kita, yaitu gugatan cerai. Iya. Angka perceraian di Indonesia itu jamaah sekalian dalam 2 tahun lebih saja ada 1 juta perceraian yang terjadi. Jadi dalam tempo 2 tahun lebih ada 1 juta janda, ada 1 juta duda. Dan itu yang tercatat. Itu rilis dari Badilak, Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung. Itu yang tercatat. Itu di luar yang tidak tercatat atau karena meninggal pasangannya, atau yang non muslim. Ini yang Islam kan ini peradilan agama. Orang yang beracara di peradilan agama kan hanya orang Islam. Orang non muslim kalau mau cerai kan di pengadilan negeri. Coba bayangkan jamaah sekalian, dalam hanya tempo 2 tahun lebih ada 1 juta lebih angka perceraian. Dan kebanyakannya gugatan cerai dari istri. Yang paling heboh ini banyak diterima P3K, istri P3K, nah gugat cerai suaminya. Ternyata banyak istri yang menderita, tapi tidak tahan karena mau bagaimana ekonominya bergantung kepada suaminya. Pas diterima P3K, rame-rame pergi menggugat ke pengadilan, karena ada gajinya. Dan kebanyakan memang kasus perceraian itu karena gugatan. Nah ada yang ketiga, itu talak. Apa itu talak jamaah sekalian? Suami yang mengucapkan sebagaimana suami yang mengucapkan waktu mengambil pada walinya, suami juga yang mengucapkan untuk mengakhiri pernikahan itu. Dan ada 2 caranya talaknya suami. Ada kinayah, ada sharih. Kinayah itu kalimat yang bersayap yang bisa dimaknai beragam. Contohnya jamaah sekalian, kalau ada orang mengatakan
pulang maki ke rumahnya orang tua tak, itu kan tidak dipahami apa maksudnya. Apakah maraji atau mau maki nak ceraikan? Iya. Kalau ia mengatakan bukan maki siapa-siapa aku, itu kan masih beragam tafsirannya. Apa maksudnya itu? Itu namanya kinayah. Nah, untuk yang seperti ini harus dikonfirmasi kepada niat yang mengucapkannya. Apa tadi maksudnya ia mengucapkan itu? Kalau ia maksudkan sebagai sebuah cerai, maka jatuhlah talak. Nah, itu tadi istrinya sudah konfirmasi. Apa tadi Nabi bilang? Ya, berarti itu sudah jelas. Itu kalimat cerai karena dikonfirmasi langsung oleh orang yang mengucapkan. Tapi secara administrasi, hukum administrasi, nanti dikatakan betul-betul pisah sebagai suami istri kalau akta cerainya di pengadilan agama sudah terbit. Tapi secara hukum syar'i maka sudah jatuh talak karena seorang suami sudah mentalak istrinya. Bahkan ia konfirmasi, iya, saya sudah ceraikan. Itu kan sudah jelas. Tidak mungkin ada tafsiran kedua. Iya, saya sudah ceraikan. Sudah jelas sekali. Tapi apakah talak 3? Tergantung. Sudah berapa kali ia ceraikan istrinya. Talak 3 itu apa maksudnya jamaah sekalian? Talak yang ketiga kalinya. Kita kan suami punya hak untuk mentalak sampai 3 kali. Contohnya misalnya jamaah sekalian. Seorang suami bertengkar dengan istrinya, ia talak istrinya. Malamnya jamaah sekalian, rindu sama istrinya, nagombal istrinya, berhubungan kembali, maka terjadilah rujuk. Tapi ia sudah talak satu kali. Talak yang 1 kali tadi itu namanya talak 1. Bulan berikutnya bertengkar lagi. Tapi malamnya tidak tahan juga sendiri. Kembali lagi dekat dengan istrinya, rujuk lagi namanya. Iya. Tapi ia sudah talak dua kali. Sisa 1 kali mami. Nah, bertengkar lagi, terjadi misalnya kejadian yang tadi, maka jatuhlah talak 3. Karena sudah ketiga kalinya yang mentalak. Kalau sudah talak 3 tidak ada lagi hak rujuk, namanya bainunatul kubra. Tidak boleh lagi kembali menjadi suami istri kecuali ada muhallil. Pernah wanita ini menikah dengan laki-laki lain, kemudian baru setelah itu mau kembali lagi pada suaminya. Iya. Jadi seperti itu. Itu yang dikatakan sebagai talak 3. Iya. Yang diperselisihkan oleh ulama kita, bagaimana kalau ada orang yang mentalak 3 dalam 1 kali kesempatan, langsung mau talak 3. Apakah jatuh talak 3 atau masih dihitung sebagai talak 1? Itu yang diperselisihkan oleh ulama kita. Tapi jumhur ulama kita mengatakan kalau langsung yang mengatakan talak 3, maka jatuh talak 3. Tapi dalam hukum administrasi tetap dihitung sebagai talak 1. Iya. Rujuk kembali. Iya. Oh iya, tidak, makanya talaknya orang emosi itu tetap dianggap. Bahkan jangankan orang emosi, orang bercanda saja. Makanya kata Nabi, ada 3 bercandanya itu serius-seriusnya apalagi. Apa itu kata Nabi? An-nikah, wat-talak, waraja'ah. Nikah, talak, dan rujuk. Makanya jangan bercanda sama istri. Iya. Saya ceraikan Kina sambil senyum-senyum. Cerai betulan itu. Iya. Itu dalam fikih nikah ada 3 itu, tidak boleh orang bercanda. Bercandanya dinilai serius, apalagi seriusnya. Nikah, talak, rujuk. Iya. Makanya orang emosi tetap dianggap selama ia masih kuasai dirinya. Yang diperbincangkan oleh ulama kita, ada orang emosi itu ia kayak orang mabuk. Dia tidak sadar apa yang nak bilang, apa yang nak bikin. Iya. Itu kan ada orang yang emosi sampai seperti itu. Itu yang diperbincangkan oleh ulama kita. Bagaimana kalau orang emosi seperti itu? Ada kan orang emosi itu kayak membabi buta. Dia tidak sadar apa yang bilang, apa yang dia lakukan. Nah, itu yang diperbincangkan oleh ulama kita. Tapi kalau emosi biasa, emosi yang masih ia sadar apa yang ia ucapkan, maka jelas talaknya jatuh. Tapi kalau masih kali pertama ia lakukan itu, maka baru talak 1, boleh ia rujuk.
Boleh ia sampaikan langsung rujuk dengan istrinya, ataukah dengan ia melakukan jima hubungan badan, maka dengan sendirinya menjadi rujuk. Nah, kecuali kalau itu tadi sudah kali ketiga, itu tidak boleh rujuk lagi. Oh, berarti itu masalah itu. Itulah pentingnya orang belajar sebelum menikah. Iya, jangan menikah dulu baru belajar. Ya, belajar dulu bahwa kita ini suami cuma punya hak talak tiga kali. Makanya jangan sembarang sedikit-sedikit marah mentalak. Istrinya juga sedikit-sedikit marah minta cerai. Nah, suaminya carikan betulan. Nah, ini ada orang ditalak sudah sampai 10 kali, padahal dalam agama cuma sampai tiga kali. Wallahu musta'an. Saya kira seperti itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.